Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat melaksanakan Zoom pada kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Febriani SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Yang baiklah, saya telah ditemani oleh kedua rekan saya di sini, yaitu yang pertama adalah dengan NIM 23043001 dan Anita Ica Rizkia dengan NIM 23043004. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas 5 poin, yaitu yang pertama azas dan tujuan perlindungan konsumen, yang kedua sengketa konsumen, yang ketiga badan perlindungan konsumen, yang keempat lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai kasus mengenai 4 poin tersebut. Baiklah, untuk poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adela. Kepada Adela disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan mengenai 2 materi yang kelompok kami bahas, yaitu pertama ada materi mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen yaitu terbagi menjadi beberapa asas, yaitu terdapat salah satunya asas manfaat, yakni untuk mengutamakan bahwa segala usaha atau upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum, konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Dan ada asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Selanjutnya yaitu ada asas keseimbangan, merupakan asas yang memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Artinya, asas ini terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai, dan produk tidak akan mengancam keselamatan konsumen. Asas kepastian hukum, yakni bertujuan agar pelaku usaha mampu maupun konsumen membatasi hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut. Next. Selanjutnya yaitu ada tujuan perlindungan konsumen yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada memastikan bahwa produk dan layanan yang tersedia di pasar aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan konsumen. Memastikan bahwa konsumen menerima informasi yang jujur, transparan, dan akurat tentang produk dalam layanan, termasuk harga, kualitas, komposisi, dan manfaatnya. Mendorong persaingan yang sehat di pasar sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam memilih produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Ada keadilan dan kepantasan harga, mencegah praktik penipuan, penipisan kualitas, atau penentuan harga yang merugikan konsumen.
Selanjutnya yaitu melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak sah oleh perusahaan atau individu lain. Dan terdapat juga mengenai kepuasan konsumen. Mereka memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke jalur keluhan dan mekanisme resiko sengketa yang efektif jika mereka tidak puas dengan produk atau layanan yang mereka beli. Memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat kepuasan berdasarkan pemahaman yang baik. Dan terakhir yaitu ada melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi ketidakadilan dan resiko yang mungkin muncul akibat praktik bisnis yang tidak etis. Next. Kita masuk pada pembahasan materi yang kedua, yaitu sengketa konsumen. Di mana sengketa itu adalah konflik atau ketidaksetujuan antara seorang konsumen atau pembeli, atau biasa juga disebut dengan penggunaan layanan, dan pihak lainnya seperti penjual, produsen, atau penyedia layanan yang muncul dalam konteks pembelian produk atau layanan. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai masalah seperti ketidakpuasan terhadap produk atau layanan, penipuan, penyalahgunaan konsumen, kerusakan barang, atau perbedaan dalam pemahaman kontrak. Penyebab sengketa konsumen. Penyebab terjadinya sengketa konsumennya ini dibagi menjadi beberapa poin, yaitu ada ketidaksesuaian dengan kontrak, di mana ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan kontrak atau ketidaksepakatan atas syarat-syarat kontrak. Terdapat perbedaan informasi, di mana informasi yang tidak jelas, tidak akurat, atau tidak lengkap mengenai produk atau layanan yang dibeli. Generasi dan pembelian produk. Biasanya masalah yang timbul terkait dengan generasi pembelian barang atau ketentuan pengembalian dana. Ada juga ketidaksesuaian dengan kontrak, di mana ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan kontrak ataupun ketidaksepakatan atas syarat-syarat kontrak yang telah ditentukan. Perbedaan informasi. Biasanya informasi yang tidak jelas, tidak akurat, atau tidak lengkap mengenai produk atau layanan yang dibeli. Garansi dan pengembalian produk. Biasanya pada setiap produk memiliki garansi. Masalah yang timbul terkait dengan garansi, yakni pengembalian barang atau ketentuan pengembalian dana. Praktek diskriminatis, yaitu diskriminatis dalam pelayanan atau harga yang didasarkan pada faktor seperti ras, jenis kelamin, atau usia. Kerusakan dan kehilangan barang sangat sering terjadi dalam kasus sengketa konsumen, di mana kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman atau penggunaan. Penggunaan data pribadi. Ini juga sering terjadi pada penyebab sengketa konsumen ini terjadi, di mana penyalahgunaan atau pelanggaran privasi data oleh perusahaan. Dan terakhir ada penyampaian informasi yang tidak jujur. Masalah ini juga sangat sering menjadi penyebab besar terjadinya sengketa konsumen, di mana tidak menyampaikan informasi yang benar atau mengetahui konsumen tentang produk atau layanan. Baik, hanya itu materi yang saya sampaikan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anita Ica Rizkia, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih adalah atas materi yang disampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu lagi, yaitu Anita Ica. Kepada Ica, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama yaitu ada komunikasi langsung. Yang cara penyelesaiannya itu pertama-tama coba untuk berbicara langsung dengan pihak terkait dengan sengketa seperti penjual atau penyedia layanan. Kemudian kita mendiskusikan masalah dan berusaha untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua adalah dengan cara mediasi, yaitu mediator independen yang dapat membantu memediasi antara konsumen dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Ini seringkali lebih cepat dan lebih ekonomis daripada tindakan hukum. Yang ketiga ada arbitrase, yaitu pihak ketiga netral yang disebut dengan arbiter membuat keputusan tentang sengketa setelah mendengarkan argumen dari kedua pihak. Hasil arbitrase umumnya akan mengikat. Kemudian yang keempat ada penyelesaian di bawah hukum, yaitu jika semua upaya lainannya gagal, konsumen bisa mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam beberapa kasus, ini mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa. Kemudian yang kelima ada lembaga perlindungan hukum, yaitu banyak negara yang memiliki lembaga atau perlindungan hukum konsumen yang dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa. Yang kemudian yang keenam ada resolusi online, yaitu untuk sengketa dengan penjualan online, platform e-commerce sering menyediakan proses resolusi sengketa yang dapat digunakan oleh konsumen. Kemudian yang ketujuh ada ombudsman, yaitu beberapa sektor atau industri memiliki ombudsman atau badan pengawas yang bertugas menangani sengketa konsumen khusus dalam sektor tersebut. Kemudian yang ke-8 ada pengadilan arbitrase konsumen, yaitu dengan penyelesaian beberapa negara memiliki pengadilan khusus yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara yang lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan pengadilan biasa. Next. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang Badan Perlindungan Konsumen. Yang pertama ada definisi dari Badan Perlindungan Konsumen dan tugas-tugasnya. Di sini maksud dari Badan Perlindungan Konsumen yaitu lembaga pemerintah atau organisasi nirlaba yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen. Yang mana dia memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan, produsen, dan penyedia layanan beroperasi secara adil, jujur, dan sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Next. Next. Kemudian ada fungsi dan tujuan utama dari badan yaitu yang pertama adalah untuk memantau dan mengawasi praktik bisnis. Badan ini mengawasi praktik bisnis perusahaan untuk memastikan kepatuhan dengan hukum perlindungan konsumen dan etika bisnis. Kemudian yang kedua ada memberikan informasi kepada konsumen, seperti memberikan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, praktik bisnis yang adil, dan peringatan terhadap produk atau layanan yang berisiko. Kemudian yang ketiga ada menangani keluhan konsumen, yaitu dengan menerima dan menangani keluhan konsumen serta berupaya menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada menerapkan hukum perlindungan konsumen, yaitu dapat mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang melanggar hukum perlindungan konsumen. Yang kemudian selanjutnya itu memberikan edukasi pelatihan, yaitu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan bagi konsumen untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka dan bagaimana melindungi diri. Kemudian ada mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen, terlibat dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perlindungan konsumen yang baru atau diperbaharui. Next.
Next. Nah, di sini saya akan membahas tentang Badan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Yang pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang dikenal dengan BPKN. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPKN merupakan badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Kemudian BPKN dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen yang memiliki fungsi dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan. Kemudian ada Lembaga Perlindungan Konsumen atau Swadaya Masyarakat atau yang biasa dikenal dengan LPKSM, yaitu diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebuah lembaga dan pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, yaitu sebuah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, yaitu lembaga yang ada di Indonesia seperti yang ada di slide sebelumnya, yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ini adalah organisasi nirlaba atau kelompok masyarakat yang berfokus pada melindungi hak-hak konsumen. Mereka seringkali tidak terkait dengan pemerintah dan bekerja secara mandiri untuk memberikan informasi, bimbingan, serta advokasi kepada konsumen dengan tujuan memastikan bahwa konsumen memiliki pengetahuan dan dukungan yang cukup untuk melindungi diri mereka dari praktik bisnis yang merugikan atau berpotensi merugikan. Swadaya masyarakat ini berperan untuk mendidik konsumen, menyediakan saluran keluhan, dan bahkan terlibat dalam kampanye perlindungan konsumen. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus tentang sengketa konsumen, yaitu ada kasus seorang pemilik Honda Tiger nomor polisi B6858 bernama Suminto Y. Fiansyah yang menggugat PT Sekurindo Pakatama atau yang biasa dikenal dengan Syukur Parking. Kejadian ini bermula pada tanggal 9 Oktober 2006. Pada saat Sumito memarkir Tigernya di Kompleks Fatmawati Mas, Jakarta Selatan, motor ternyata hilang saat Sumito kembali di parkiran pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya ia mencoba menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, tetapi menemui jalan buntu. Setelah mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang biasa dikenal dengan BPSK juga gagal. Sumito akhirnya memilih jalur pengadilan. Ia melaporkan pengelola parkir ke PN Jakarta Selatan. Awalnya pengelola parkir kalah dan harus membayar 20,95 juta. Sektor parkir menolak putusan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Saat itu PT Jakarta telah mengurangi hukum menjadi denda 20,7 juta yang disesuaikan dengan harga Honda Tiger kala itu. Bukannya membayar, pengelola parkir malah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA karena kuatnya argumen dan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, kasasi yang diajukan tetap nihil dan justru memperkuat putusan-putusan sebelumnya. Akhirnya, sektor parkir harus membayar kerugian karena sifat putusan MA yang mengikat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anita Ica yang telah menjelaskan materi. Sepertinya hanya sampai di sini video pembelajaran pada kali ini. Saya Alia Rahmadina selaku moderator pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih kepada Ibu Dewi Febriani, SEMSI. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.